Main mikrofonnya dulu. Raiku kegedean. Jadi mikrofonnya ditutup dulu. Loh, wis dah. Wis. Ora liyane Mas. Oh, liyane. Jadi ini sebenarnya berjudul Angon Kebo. Apakah itu memang kebo? Rasane kok ya udu. Nek sapi ketoke ya udu, banteng apa meneh. Tapi malam ini kita bersepakat saja bahwa ini adalah kebo, ya, karena judulnya adalah Angon Kebo. Jadi ceritanya adalah bahwa dulu simak itu di masa kanak-kanak sampai masa remajanya itu angon kebo. Saya yakin Anda sekalian tidak tahu fakta ini, tapi maka kita hadirkan fakta yang seperti ini pada malam hari ini, bahwa dulu simak itu angon kebo. Mengapa simak angon kebo? Kok angon kebo? Kok ora angon macan, apa angon sapi, apa angon bebek? Itu karena punyanya kebo dan pitik. Kalau angon pitik itu sejak zaman Adam dan Hawa sampai Adam Malik meninggal dunia, maupun Adam Jordan pensiun tadi artis sinetron, itu tidak ada, adanya yang angon kebo. Maka sudah dilah simak angon kebo. Apa itu kebo? Iya, kewan, tapi kebo itu dalam sio orang Cina itu dikatakan bahwa kebo itu adalah lambang kerja keras, bijaksana, dan ya semacam itu, hal-hal yang positif lah. Gue nyambut gawe, nah itu maka kebo itu selalu bekerja keras gitu. Jadi dalam hidupnya kemudian simak itu selama sampai dengan 80-an tahun itu juga angon kebo. Ada kebo yang sangat guna, ada kebo yang liar, ada kebo yang sangat bersetia dengan kerja kerasnya sampai pensiun, ada kebo yang keluar dari kerja kerasnya dan sekarang cuma tolak-toleh dan kukar-kukur, itu juga ada. Ada juga kebo yang kemudian menggembala kebo yang lain, nah itu juga ada. Ada juga kebo yang tidak jelas. Kalau dilihat dari gambar itu ada regi kotaan itu isinya adalah pakaian yang sudah di laundry dan sudah ada di situ sejak tahun 2017. Dikangkon-kangkon karo budine mbok disimpen nih yo de ning ora tau mangkat, dan sampai sekarang itu adalah kebo yang ngebo. Ada seperti itu. Kita ya ono iki wong iki. Awal tadi kumpul kebo iki. Kebo iki Mbak. Jadi dalam hidupnya yang panjang itu simak angon, simak itu juga
mengajari bagaimana menjadi kebo-kebo yang baik gitu. Pada saatnya nanti adalah Anda juga semua, dan saya rasa juga sudah kita mulai untuk selalu angon Anda dengan keluarganya, itu juga angon dengan anak-anaknya, itu nanti juga akan mendidik menjadi pekerja keras yang akan terus berkelanjutan seperti itu sampai ya apa lah ngono kuwi jenengane. Wis durung ya? Burung. Amin. Ya, lagi ya. Saya kurang dawa. Ya. Nah, ini kebiasaan simak setiap pagi dulu itu leyeh ning ngarepan nganggo iku lincak iku. Nah, suatu pagi itu sekitar jam 9. Ini cerita paling favorit saya. Jam 9 pagi wis leyeh. Nah, lewatlah Lek Tumbuh Jombrot dan membawa anaknya yang masih kecil. Bu, kayak ngopo Bu? Ya ini kok wis teturon. Aku mono barang wong bebas tadi ya ini teturon. Lah kowe iki arep nanti? Iki ngeterke anakku nanggone mbahne. Lah ya kok ngono kuwi jenengane udah wong bebas, ya ini kok ngeterke anake. Sing bebas lah aku ngene iki ya ini teturon. Tuh. Itu jam 9 pagi ya, saya suka sekali dengan cerita itu. Simak itu memang luar biasa dari bebas. Sekarang wong bebas lah ditekan tekoni simak. Ah ini dia muncul satu. Orang ayo pitulas. Wes. Ya, wes ngono wae. Oh ya. Ya udah ngomong aja. Lor, ini dari ngomong. Kata dulu. Lor, Mas Eri katanya mau ngomong. Oh ya. Mantu mau komen. Selamat malam, syukur dimanapun Anda berada. Kasih malam. 6 menit ya. Ayo yang lain dengerin. Oke. Ya, mantu mau komen mantu. Mungkin sekitar 5 menit karena ini ada 3 poin semuanya berhubungan dengan simak. Yang pertama, simak itu memang tahu apa yang mantu mau atau mantu sukai. Yaitu pertama, rebusan daun pepaya. Tidak ada bandingannya karena itu kesukaan saya. Biarpun istri yang bikin, saya yang bikin, tetap aja simak yang nomor 1. Kalau dilihat sepintas sambelnya, bawang merahnya itu nguleknya aja kayak cuma digeprek aja, tapi kok enaknya luar biasa. Dan suatu ketika saya bilang sama si Mak, saya nambah ya Mak daun telonya. Dia jawab dengan halus, dengan enak banget. Nah mau aku can gawe ke kowe. Itu yang berkesan kepada saya. Jadi setiap saya pulang tidak saya curah, Cima pasti merebus itu daun pepaya. Itu pasti, itu kesukaan saya benar. Daripada itu ayam atau daging, itu daun pepaya. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan kolam. Pulau rumah kan ada kolam. Yang di atas kan ada 3 kolam, 2, 3.
tahu kolam. Istilahnya bukan tahu, kalau tahu mungkin dari bawah naikin ke atas. Kalau ini yang di atas kan cuma ngambil tutupnya, tinggal disaring, airnya udah ke bawah. Itu saya bersihkan dari jam 8 sampai jam 9. Saya bersihkan dari 3 lumbang itu, saya jadiin 1. Simak itu bilang sampai 3 kali. Jaraknya juga ya ada 5 menit sampai 10 menit. Mas, orang ono sing ngewangi yo sampai 3 kali. Jaraknya pokoknya 5 sampai 10 menit. Mas, ya orang ono sing ngewangi yo. Sampai saya mau jawab, enggak usah orang ini di atas tidak apa maksudnya tidak capek begitu. Memang kalau di dapur istri lagi masak di dapur. Dan di belakang memang Andri masih tidur karena jam 8 sampai jam 9. Setelah saya bersihkan, ikan saya jadiin 1 di tengah. Kalau saya hitung itu 100 lebih itu ikan, 100 lebih. Saya itu ambil 3. Saya taruh di ember. Saya bilang sama si Mak, saya minta ikannya 3 ya Mak, karena idul, maksudnya di tempat kakak saya itu lagi nyambat. Bawa, tapi si Mak itu jawabnya nadanya nada kayak keras, pokoknya nadanya nada tinggi. Saya ingatnya seperti ini, Mas. Mas, ya sih bangun Mas. Pokoknya nadanya tuh kayak apa? Kayak mukanya itu rada naik begitu. Nah, itu saya ingat sekali dengan kembarannya si Mak yang di Blintang. Waktu itu saya ke Blintang, diantar oleh Mas Gendut apa Wardi ke Blintang sama Bapak. Waktu itu juga ada apa Indra juga ke Blintang. Saya kurang tahu itu kembarnya mungkin apa adiknya atau kakaknya, yang jelas itu persis kayak si Mak. Kenapa persis? Mungkin Joko bisa ketawa nanti ini. Kalau si Mak kan jarang pakai baju, tapi kotangnya sama, itu kotangnya sama. Pakai kotang. Masuk ke rumahnya itu harus nunduk. Kenapa? Kalau mungkin Pak Guru Samad tahu rumahnya Mbah Dipo, itu kan pendek, itu harus nunduk. Kalau misalnya kalau maju begitu mungkin jidatnya kena genteng, nunduk. Setelah masuk di dalam, saya kaget. Saya bilang sama Indra, si Mak kok ada di sini, gimana Indra ceritanya? Tapi Bapak langsung nyambung, karena Bapak mungkin apa tahu itu atau adik atau kakaknya, saya kurang tahu ya, itu langsung nyambung ngomong bla bla bla. Tapi kalau saya kaget, kok si Mak ada di sini, gimana ceritanya? Nah, itu yang persis kata-katanya si Mak itu yang ada di Blintang itu kata-katanya seperti ini. Saya juga nggak mau kalau dikatakan saya tidak berhasil pokoknya sambil begini begitu. Nah, nadanya ada tinggi begitu. Saya juga nggak mau. Pokoknya begitu. Nah, Mak itu kata-katanya kayak begitu. Itu yang bisa saya ambil ya, omongannya, pakaiannya apa. Mungkin nanti bisa ya ada yang jelaskan itu sebetulnya adik si Mak atau kakaknya si Mak. Pokoknya persis, bukan main persisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehabis 40 harinya si Mak, hari Selasa malam Rabu. Itu Selasa malam Rabu itu kesukaan saya menonton di TV One acara Karni Elias. Itu bisa panjang tergantung topiknya. Waktu itu jam 12.25. Bukan kira-kira, tapi jam 12.25, karena saya benar-benar melihat itu acara itu. Saya mendengar si Mak itu nangis. Si Mak nangis. Tapi kelihatannya dari teras di depan. Saya langsung berdiri ke depan, ke teras, buka pintu. Nah, suara hilang. Saya kembali lagi nonton TV, melanjutkan acara berikut. Tidak nyampe 2 menit, si Mak dengar si Mak lagi nangis. Aduh, ada apa ini? Kaget saya. Saya buka kamarnya istri sedang tidur, lagi mendengkur gitu. Saya kira nangis tapi mendengkur. Saya kembali lagi nonton TV. Duduk lagi. Sampai 3 kali. Nggak nyampe 2 menit,
dengar lagi Simak nangis. Saya punya pikiran, mungkin Simak ini minta doa. Saya berdoa sebisa mungkin, saya berdoa. Sebelum saya tutup dengan Bapak kami belum selesai, itu Simak nangis hilang. Oh, berarti sebenarnya Simak harus minta didoakan. Itu bukan mimpi, itu saya benar-benar, karena saya sedang nonton TV, bukan kira-kira saya jam berapa, bukan, karena saya benar-benar nonton TV dan itu kesaksian saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Ya. Wes, sudah? Ya, udah. Ya. Ya. Gede. Yang Gede kan? pertama, Nah gitu. Ya, nggak apa-apa kan biasa. yang pertama itu saya terima kasih hari ini bisa ketemu semua saudara-saudara yang ada. Yang kedua, saya tidak bisa membuat apa seperti yang dibuat oleh saudara-saudara yang lain. Berulang kali saya mencoba dengan Bella, enggak jadi. Rupanya memang tidak ditakdirkan dan saya tidak diwarisi untuk yang pakai IT zaman sekarang. Cuma enggak mewariskan itu kepada saya. Dan itu terus terang saja memang berulang kali saya mencoba untuk membuat satu yang istilahnya diapresiasikan begitu, tetapi tidak bisa. Tetapi saya bisa melakukan artinya yang memang menyata gitu loh. Jadi lebih baik saya berbuat sesuatu yang nyata, tidak memakai yang beraplikasi dan sebagainya. Jadi sampai hari yang terakhir itu saya punya pemikiran di Bunyu sudah zona hijau, jadi bisa berkumpul untuk beberapa orang. Jadi kemarin saya minta izin untuk mengadakan doa di rumah. Itu sebagai ungkapan yang bisa saya buat saja. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan pengalaman saya dari 40 hari sampai ke yang 100 hari ini. Saya tidak tahu ya, kenapa setiap pokoknya menjelang memulai Simak itu, Simak selalu hadir di dalam kehidupan saya. Menjelang yang ke-100 hari ini, saya 2 kali ditemui oleh Simak. Yang pertama, tetapi pertemuannya ini yang saya rasakan itu yang pertama itu bulan Mei tanggal 14. Itu saya masih melek sebenarnya. Tidak mimpi, tapi nyata. Itu nyata. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh hanya di situ Simak hadir mengatakan kepada saya sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan tangan saya malam jam 22. Jam berapa itu? Jam 10 lewat. Saya sendirian di ruang atas ini, lalu sepi sekali. Nah, ketika sepi itu saya mendengar suara Simak menyampaikan sesuatu kepada saya. Ini berhubungan dengan Jack. Simak mengatakan kepada saya,
kowe duwe duit Nah, neng sok ae. Seperti itu. Saya merasa berapa gitu. Terus tapi saya tidak tahu apa yang dialami oleh Joko yang sebenarnya. Hanya kata-kata itu. Dan kata-kata itu sebenarnya diungkapkan Simak dulu sekali ketika Joko kecil. Waktu saya mulai bekerja itu Simak mengatakan itu. Terus yang kedua, Simak memberi pesan pada saya juga. Meskipun Joko kuwi wis duwe bojo, tapi cah kaiki cah cilik. Kowe aja lali. Itu pesan yang kedua. Masih hidup dan saya pulang untuk yang keberapa itu, yang tahun dua si Agnes menikah. Sebelum Agnes menikah itu nikahnya siapa? Pokoknya itu yang dikatakan Simak. Di situ saya memang dan ingatlah yang disampaikan oleh Simak itu. Dan saya sendiri, saya nggak tahu ya, dengan Joko itu memang ada perasaan tersendiri gitu. Tidak tahu ada apa yang dia alami, itu saya bisa merasakan. Kemudian yang kedua sebelum 100 hari itu saya didatangi. Kalau ini mimpi, saya mimpi. Sepertinya saya itu undang, tapi pempel di pintu gitu kan, nangis, lalu Simak datang. Dia mengatakan, "Kue surah popo, rasa nangis meneh." Padahal saya sudah dengan Simak itu sampai sekarang ini semenjak 40 hari yang lalu itu saya sudah tidak jarang menangis atau jarang mengingat yang sedih, itu tidak. Tapi itulah yang setiap kali saya alami bersamaan dengan memulai Simak, itu Simak selalu hadir di dalam kehidupan saya. Kita kadang-kadang ada pesan yang disampaikan atau hanya menghibur saya. Nah, kemudian untuk yang ke 100 hari ini memang banyak hal yang saya renungkan dari Simak, terlebih tentang kesetiaan yang teladankan, itulah yang saya hidupi sampai saat ini. Jadi terima kasih kembali kepada saudara-saudari sedulur semuanya untuk kesempatan pada malam hari ini. Separuh hari ini full Mengingat saya banyak hal yang sudah saya buat. Cuman saya tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk-bentuk yang gambar dan ada waktu juga, saya terlalu sibuk di sini. Itu saja, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih.